Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu Khansa Lutfia Sarjana Psikologi, Guru BK MTS Negeri 6 Cianjur. Kali ini kita berjumpa untuk memahami tentang emosi dengan topik mengelola stres. Disclaimer dulu ya, materi ini disalin dan dikreasikan ulang dari modul PKRR bab 4 topik 14. Sebelum kita beranjak pada materi, mari kita cari tahu tujuan untuk mempelajari materi ini. Tujuan mempelajari materi ini yaitu agar kamu mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan stres. Kemudian, agar kamu mampu mengenali sumber-sumber dan gejala stres yang biasa dialami. Yang ketiga, agar kamu mampu menggali dan menerapkan cara-cara yang baik dan efektif untuk mencegah serta mengelola stres. Sebelum kita membahas tentang stres, Ibu akan bertanya, pernahkah kamu mengalami stres? Kapan kamu mengalaminya? Silahkan tuliskan jawabanmu di kolom komentar ya. Selanjutnya, mari kita diskusikan pertanyaan di bawah ini. Silahkan kalian tuliskan nanti di kolom komentar juga ya. Apa hal yang menjadi penyebab stres? Pertanyaan kedua, hal yang biasa dilakukan untuk mengatasi stres adalah. Pertanyaan ketiga, apa yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi stres? Silahkan kalian tuliskan kembali jawabannya pada kolom komentar. Mari kita bahas tentang stres. Setiap orang dapat mengalami stres. Penyebab stres pun dapat sangat beragam bagi semua orang. Ada masalah yang bagi seseorang dapat menjadi penyebab stres. Namun, bagi orang lainnya, hal tersebut tidak memberikan efek apa-apa. Bukan penyebabnya yang menjadi masalah. Namun, bagaimana kita bisa mengelola stres dan mengatasinya, itu yang jauh lebih penting. Nah, stres itu apa sih? Stres yaitu perasaan yang muncul ketika merasa ada harapan atau tuntutan dari luar atau dari dalam diri yang tidak mampu dipenuhi. Setiap orang bisa mengalami stres, tetapi reaksi setiap orang dapat berbeda saat mengalami permasalahan yang sama. Stres disebabkan oleh persepsi atau cara kita memandang masalah yang dihadapi, dan itu berbeda-beda untuk setiap orang. Bagaimana kita tahu kalau kita mengalami stres? Yuk pelajari tanda-tanda stres. Yang pertama, nafas menjadi tidak teratur. Yang kedua, jantung berdebar kencang. Yang ketiga, keluar keringat baik di tangan atau di bagian tubuh yang lain. Yang keempat, kulit menjadi pucat pasi. Berikutnya, sakit perut. Lalu, pusing, ingin menangis, dan ingin berdiam diri. Kalau tadi kita sudah belajar mengenal tanda-tanda stres, sekarang kita akan belajar mengenai tips menghadapi stres. Jika sedang stres, kita harus melakukan sesuatu. Jangan diam saja. Kenali masalah yang ada, kemudian cobalah untuk diatasi. Mengatasi stres dengan emosi yang tepat. Jika tidak dapat mengubah situasi atau penyebab stres, maka segera ubah cara pandang terhadap situasi tersebut. Menerima keadaan dengan banyak bersyukur atau qanaah, kemudian bicaralah dengan teman, saudara, atau orang tua saat merasa stres. Kita, umat Islam, dianjurkan untuk membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, bersolawat, dan berdoa untuk menghadapi stres. Sehingga kita akan merasakan ketenangan di dalam jiwa kita. Nah, bagaimana kondisimu saat ini? Apakah saat ini kamu sedang dalam keadaan stres atau tidak? Yuk kita ikuti kuis mengenali stres yang ada dalam dirimu. Siap? Sebelumnya,
Siapkan dulu alat tulis untuk menuliskan jawabanmu. Mari kita mulai kuisnya. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaanmu saat ini? Apakah A. Merasa tenang dan nyaman? Ataukah B. Sedikit terganggu dan lelah? Atau C. Cemas dan banyak pemikiran? Atau D. Sangat gelisah? Silahkan tulis jawabanmu ya. Berikutnya, bagaimana mood atau sikapmu akhir-akhir ini? Apakah A. Positif dan bersemangat? B. Biasa saja, dijalani apa adanya. C. Mudah kewalahan dan bingung. Atau yang D. Merasa putus asa dan tidak ada harapan. Pertanyaan berikutnya, nomor 3. Bagaimana tingkat energimu sekarang? Apakah A. Penuh energi dan siap beraktivitas? Atau B. Agak lelah tapi masih bisa beraktivitas? Atau C. Cepat lelah dan kurang motivasi? Atau D. Sangat lelah hingga sulit beraktivitas? Selanjutnya, nomor 4. Bagaimana kondisi tidur dan istirahatmu? Apakah A. Cukup dan nyenyak? Ataukah B. Kadang terganggu, tetapi masih bisa istirahat? Atau C. Sering sulit tidur? Atau D. Tidur terlalu banyak atau tidur terlalu sedikit? Pertanyaan berikutnya, nomor 5. Bagaimana kinerjamu dalam belajar atau menyelesaikan tugas? Apakah A. Termotivasi dan hasilnya cukup bagus? Atau B. Sesekali menunda, tetapi tetap terselesaikan? Yang C. Sulit fokus dan hasilnya kurang baik? Ataukah yang D. Tidak mampu menyelesaikan tugas sama sekali? Berikutnya nomor 6. Bagaimana tingkat keaktifanmu? Apakah A. Tetap aktif dalam kegiatan sehari-hari? B. Tidak seaktif biasanya? Atau C. Mudah lelah dan kurang menikmati aktivitas? Atau D. Hampir tidak melakukan aktivitas apapun? Pertanyaan terakhir. Bagaimana kondisi hubungan sosialmu? Apakah A. Merasa dekat dan terhubung dengan orang? Atau B. Lebih sering memilih di rumah? Atau yang C. Mudah terganggu bila bersama banyak orang? Atau yang D. Menarik diri dan jarang berinteraksi? Sekarang, silakan hitung jumlah total jawaban A, B, C, dan D. Mari kita cek jawabanmu. Jika jawabanmu lebih banyak A, selamat, kamu berada dalam kondisi yang baik. Pertahankan dan terus lakukan hal-hal yang positif yang mendukung kesehatan mental dan emosimu. Jika jawabanmu lebih banyak B, kamu merasa agak kurang nyaman. Cobalah melakukan hal-hal yang sederhana yang bisa membuatmu senang, seperti berbicara dengan teman atau keluarga, mendengarkan musik, atau berjalan santai. Jika jawabanmu lebih banyak C, jawabanmu itu menunjukkan bahwa kamu sedang merasa cukup tertekan oleh beberapa hal. Jangan ragu untuk mencari dukungan sebelum keadaan menjadi lebih berat. Kamu bisa memulainya dengan berbagi perasaan dengan orang yang kamu percayai. Jika jawabanmu lebih banyak D, kamu tampaknya sedang menghadapi kondisi yang cukup serius. Segera cari bantuan atau dukungan, misalnya dengan berbicara pada konselor atau guru BK, guru, atau orang dewasa yang kamu percayai. Ingat, kamu tidak sendirian dan bantuan selalu tersedia. Nah, semoga kamu bisa memahami materi mengenai mengelola stres. Ingat, remaja baik, sehat, bahagia adalah investasi masa depan bangsa.
Terima kasih sudah belajar bersama Ibu Kansa di sini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.